Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina haqqa tuqatih. Alladzi qala ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, wabil khusus para sepuh, bini sepuh, ketua takmir dan jajarannya DKM Masjid Al-Munawwarah Gisting, panitia Gisting mengaji, dan seluruh krunya yang kami hormati, dan kami hormati pula seluruh jamaah kajian pada subuh Masjid Al-Munawwarah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kemudahan-kemudahan, baik kemudahan dunia maupun kemudahan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Karena nikmat secara umum tidak akan lepas dari nikmat yang Allah berikan di dunia maupun nikmat yang Allah berikan di akhirat. Nikmat yang Allah berikan di dunia, segala kemudahan-kemudahan yang Allah bukakan kepada kita, baik kemudahan yang sifatnya duniawi, kemudahan rezeki kita, kemudahan kita bisa makan setiap hari, kita bisa berpakaian menutupi aurat kita bisa memiliki kendaraan yang memudahkan kita untuk mobilisasi, maupun kemudahan yang sifatnya bekal untuk ukhrawi, kemudahan ibadah kita, kemudahan amal soleh kita, diringankan kita untuk bersedekah, berinfak sebagai tabungan kita di akhirat kelak, diringankan kita untuk berthalabul ilmi sebagai bekal dan petunjuk yang kita tapaki untuk menuju akhirat kita. Itu semua kemudahan-kemudahan yang Allah takjilkan, Allah segerakan di dunia, karena saat ini kita hidup di dunia. Dan ada pula nanti nikmat yang berupa kemudahan-kemudahan yang sifatnya ukhrawi, yang saat ini belum kita jalani, saat ini belum kita lewati, saat ini kita belum berada di masa itu. Antara lain ada 3 nikmat yang merupakan nikmat ukhrawi, yang kalau setiap muslim itu bisa meraih 3 nikmat itu, maka selamatlah akhirat kita. Yang pertama yaitu nikmat ditetapkannya, diterimanya amal kita. Nikmat ditetapkannya dan diterimanya amal kita. Ada Pak, Ibu, di antara kita semua yang hadir di majelis ini sudah bisa menjamin amal yang kita kerjakan, sholat kita, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Angkat tangan Pak. Kalau ada yang bisa menjamin amalnya diterima oleh Allah, ya, maka betapa mudahnya kita. Udah tahu kalau rekening bapak-bapak, ibu-ibu itu ketika ada transferan, kita melakukan suatu usaha dan dibayar masuk transferan, bisa dicek enggak Pak melewati m-banking, SMS banking, atau lewat rekening yang diprint dengan sistem koran? Bisa. Itu ajar duniawi. Tapi ajar ukhrawi tidak bisa kita memastikan. Belum bisa kita memastikan apakah amal yang selama ini kita kerjakan itu sudah pasti diterima. Tentunya tidak ada di antara kita yang bisa memastikan.
Karena hal tersebut sifatnya ghaib, sifatnya tidak kasat mata, sifatnya membutuhkan keyakinan seorang muslim dalam beramal. Walaupun kita dalam beramal harus yakin, insya Allah amal kita diterima. Tentunya amal dengan ilmu, amal yang disertai dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah Allah tetapkan dalam syariat amal tersebut, kita yakin diterima. Cuman tadi kita tidak bisa memastikan. Memiliki keyakinan boleh, tapi memastikan belum tentu. Sehingga nikmat ukhrawi yang paling besar nantinya akan kita rasakan, yaitu salah satunya diterimanya amal-amal kita. Betapa capeknya kita di dunia beribadah, betapa susahnya kita di dunia beribadah, betapa penuh pengorbanannya kita di dunia beribadah. Kalau semua yang kita kerjakan nanti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kegembiraan pertama yang akan dirasakan seorang muslim di akhirat kelak ketika tahu ditampilkan amal kita, banyak baiknya, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, dan di mizan dihitung sempurna. Karena ada segolongan orang yang amalnya ditampakkan baik, menurut dia amalnya besar, tapi di mizan tidak bernilai apa-apa, bahkan nihil, nol. Pernah bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar hadis tentang 3 orang yang memiliki keutamaan besar di dunia, namun di hadapan Allah ditolak amal itu. Bukan amal yang sekedar amal biasa, bukan amal yang biasa atau amal yang receh, amal besar. Orang pertama adalah seorang mujahid yang dia pergi berperang di medan perang melawan musuh-musuh Allah, dan dia terbunuh di medan perang. Namun ketika menghadap Allah Jalla wa Ala, Allah mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Engkau berperang bukan karena mengharap ridho Allah, engkau berperang bukan untuk memperjuangkan agama Allah, engkau berperang mati di medan perang hanya untuk agar dibilang seorang batol, seorang pahlawan. Niatnya salah, melenceng, padahal amalnya besar. Dirwatu sanami, puncak ibadah, ketika Allah hadirkan kita bisa berperang di jalan Allah. Atau orang yang kedua, seseorang yang dia qari, ahli ilm, ulama, ahli qiraah, amalnya tiap hari mengajarkan Quran, membaca Al-Quran, bermulazamah dengan ilmu. Namun ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir, sama, kadzabta. Engkau membaca Quran, engkau mempelajari Quran, engkau mendalami Al-Quran, engkau mengajarkan Al-Quran bukan karena ridho Allah, tapi karena agar dibilang alim, ustaz, kiai, syekh dan sebagainya. Maka amal yang besar itu juga tidak bernilai di mizan. Atau yang ketiga, seorang yang berdermawan, seorang yang memiliki banyak kelapangan harta, kemudian dengan hartanya dia senantiasa setiap jalan yang dia lewati dikeluarkannya hartanya untuk kepentingan-kepentingan umat. Jalan ketemu masjid, keluar uang untuk masjid. Jalan ketemu fakir miskin, keluar uang untuk fakir miskin. Jalan keluar melihat orang-orang yang fakir duafa, keluar uangnya untuk kedermawanan. Maka ketika menghadap Allah sama. Allah katakan kadzabta, engkau berdusta, engkau melakukan hal tersebut, engkau dermawan bukan karena mencari ridha Allah, dikarenakan engkau ingin disebut orang, dipuji orang sebagai orang baik, orang kaya, orang yang dermawan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah nikmat yang pertama, yaitu nikmat qabulul amal. Ketika amal kita diterima. Makanya sering kita kalau ada saudara, tetangga, teman yang meninggal, doanya semoga amalnya diterima. Betul.
Karena ini adalah pintu gerbang awal kebahagiaan di akhirat. Ketika amalnya diterima, ketika amalnya diakui dan ditetapkan sebagai amal kita. Yang kedua, nikmat akhirat yang kedua yaitu ketika seorang hamba ghufira lahu min dzunubihi, diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Ada Pak di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa menjamin pasti tidak pernah berbuat dosa dari mulai balik. Kalau sebelum balik nggak dihitung, gitu ya, nggak dihitung. Setelah balik sampai saat ini, yang umur 40, yang umur 50, yang umur 60, nggak pernah berbuat dosa, asli kayak bayi. Ada Pak, Bu? Kalau ada berarti antum malaikat gitu. Kalau belum ada berarti antum masih asli manusia gitu ya. Kalau ada barusan yang ngangkat tangan berarti malaikat yang ikut bermajlis bersama kita. Ada nggak Pak malaikat di sekitar kita ikut bermajlis bersama? Ada, tapi tidak nampak, kita tidak bisa lihat ya. Tapi kalau ada yang ngacung tadi berarti antum bisa melihat malaikat, ngeri malah ya, karena itu tidak terbiasa melihat malaikat. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua adalah nikmat diampuninya dosa-dosa kita. Maka seorang muslim ketika di akhiratnya Allah ampuni dosa-dosanya, baik keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan kehendak Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita melalui syafaatnya, maka ini kenikmatan yang selanjutnya. Ya, dua kenikmatan ini sudah memudahkan kita di prosesi hari akhir. Amalnya diterima, dosanya diampuni. Selesai nggak Pak? Ya. Selesai akhirat kita. Maksudnya selesai itu gampang. Lewati mizan, lewati sirot. Biasanya kita lewat sirot seperti kedipan mata, tuing langsung sampai sana, sampai surga. Biasanya kita melewati sirot seperti berlari atau seperti ya naik kuda. Maka kemudahan-kemudahan prosesi hari akhir dari mu'aridul amal, ditampakkannya amal, yaumul mizan, yaumul hisab sampai ke sirat ya. Kalau kita sudah punya syafaat Allah dengan dua ini, rahmat Allah dari dua ini, aman akhirat kita Pak. Diterimanya amal, diampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir yaitu ketika Allah menetapkan kita di surganya. Surga itu adalah makhluk Allah Pak, yang ada permulaannya mulai dari Allah menciptakan surga, wala akhiralahu, yang tidak ada akhirnya. Di surga itu Pak, makhluk Allah yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Maka ketika kita sudah masuk surga, menikmati nikmat yang Allah sediakan di surga dengan fasilitas yang VVIP, lebih daripada itu, maka kenikmatan itu tidak ada akhirnya. Maka seorang muslim ketika kita bisa menghimpun sebab-sebab dari tiga ini, sebab diterimanya amal kita, sebab diampuni dosa kita, dan sebab dimasukkan kita ke surga, maka sempurnalah kenikmatan, kebahagiaan kita di akhirat. Sebenarnya akhirat itu sesimpel itu Pak. Kuncinya tiga tadi. Amal kita diterima, diakui, dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita ditetapkan masuk surga. Gampang apa susah Pak? Gampang ya Pak, teorinya gampang gitu ya. Cuma kan nanti ditetapkan amal itu ilmu belajarnya banyak gitu ya. Ya syarat-syaratnya banyak, sebab-sebabnya banyak. Ya, kemudian nanti dihapuskannya dosa-dosa kita itu juga nanti sebabnya juga banyak. Nah, ini secara umum tiga tadi.
Kalau kita sudah tahu, ternyata kunci akhirat, kunci kebahagiaan di akhirat, kunci nikmat akhirat nggak lepas dari tiga ini, maka PR kita adalah mencari amal-amal, ibadah-ibadah, musabab, hal-hal yang bisa menyebabkan kita ya masuk di kategori tiga hal tadi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita dikumpulkan di Masjid Munawwarah, di tempat yang berkah ini, dan kita pula dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah juga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya ketika beliau memasuki bulan Rajab, beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini doa yang dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW secara matan. Isi dari doa ini sahih, kan doanya bagus. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, kehidupan kami, umur kami, fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban setelahnya nanti, wa balighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya ini doa yang fihi, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah thalabul baqa'i umur, yaitu kita berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umur kita, untuk dipanjangkan umur kita. Fil azmana mufadalah, sampai di bulan-bulan, sampai di waktu-waktu, sampai di hari-hari mufadalah, yang mulia atau yang bagus. Ya, kita di dalam doa itu kan wa balighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami sampai Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia, Ramadan adalah bulan yang bagus. Maka berdoa minta dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, 2 bulan yang akan datang, kalau 3 bulan yang akan datang, karena ini awal Rajab. Maka ini bagian daripada hal yang disunnahkan. Walaupun dalam jalur riwayat hadis ini ya tidak sampai derajat riwayat yang sahih, bahkan setelah diteliti dhaif. Cuman Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau memasukkan hadis ini ke dalam kitab Al-Adhkar, yang kitab ini ditulis, dikumpulkan oleh Imam Nawawi hadis-hadis tentang zikir dan doa yang digunakan sebagai pegangan kaum muslimin dalam berzikir. Artinya hadis ini boleh diamalkan, hadis ini boleh dijadikan sandaran fadhailul amal, keutamaan dalam beramal, untuk beramal, terkhusus doa di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk berbagi, sebagaimana temanya apa? Mengambil hikmah dari semangat belajar para ulama. Ya. Baik, ini tema yang buatkan oleh panitia, bagaimana kita sebagai para penuntut ilmu untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk bermajelis ilmu. Karena doa itu at-thalab. Kita berdoa apa? Itu maknanya adalah at-thalab. Kita meminta kepada Allah. Ya, at-thalab terkhusus dalam majelis ilmu, permintaan kita at-thalab, permintaan kita dalam majelis ilmu, doa-doa kita dalam majelis ilmu yaitu 2. Yang satu berdoa meminta ditambahkan, diberikan, dikaruniakan ilmu tersebut. Yang kedua, doa atau permintaan
untuk disabatkan, diistiqomahkan dalam bermajelis ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, bagaimana ilmu ini bisa istiqomah? Ilmu ini bisa sabat. Karena ada sebagian orang yang dia minta tambah ilmu, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu. Setelah ilmu ditambahkan, sering ikut kajian, sering ikut mendengarkan ceramah-ceramah, ilmunya sudah dapat, tapi nggak sabar, nggak langgeng, nggak istiqomah. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bermanfaat atau ilmu itu tidak mendatangkan kebaikan bagi orangnya. Nah, ciri ilmu yang bermanfaat seperti apa? Ya, nanti silakan saksikan di podcast setelah pengajian ini. Itu pembahasan ilmu nanti di podcast, Pak. Kalau sekarang pembahasan lebih kepada ibroh. Kita mengambil hikmah, mengambil ibroh pengalaman dari para ulama dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai dari satu syair yang dilantunkan dalam kitab yang begitu bagus, kitab fikih yang judulnya Kitab Zubat yang ditulis oleh Imam Ibn Ruslan. Di sana Imam Ibn Ruslan memberikan salah satu rumus atau memberikan salah satu, berarti antum malaikat gitu. Kalau belum ada berarti antum masih asli manusia gitu ya. Kalau ada barusan yang ngangkat tangan berarti malaikat yang ikut bermajlis bersama kita. Ada nggak Pak malaikat di sekitar kita ikut bermajlis bersama? Ada, tapi tidak nampak, kita tidak bisa lihat. Tapi kalau ada yang ngacung tadi berarti antum bisa melihat malaikat, ngeri malaikat. Karena itu tidak terbiasa melihat malaikat. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua adalah nikmat diampuninya dosa-dosa kita. Maka seorang muslim ketika di akhiratnya Allah ampuni dosa-dosanya, baik keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan kehendak Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita melalui syafaatnya, maka ini kenikmatan yang selanjutnya. Ya, dua kenikmatan ini sudah memudahkan kita di prosesi hari akhir. Amalnya diterima, dosanya diampuni. Selesai nggak Pak? Ya, selesai akhirat kita. Maksudnya selesai itu gampang. Lewati mizan, lewati sirot. Biasanya kita lewat sirot seperti kedipan mata, tuing langsung sampai sana, sampai surga. Biasanya kita melewati sirot seperti berlari atau seperti naik kuda. Maka kemudahan prosesi hari akhir dari mu'aridul amal, ditampakkannya amal, yaumul mizan, yaumul hisab sampai ke sirot. Ya, kalau kita sudah punya syafaat Allah dengan dua ini, rahmat Allah dari dua ini, aman akhirat kita Pak. Diterimanya amal, diampuni dosa-dosa kita. Dan yang terakhir yaitu ketika Allah menetapkan kita di surganya. Surga itu adalah makhluk Allah Pak, yang ada permulaannya mulai dari Allah menciptakan surga, wala akhiralahu, yang tidak ada akhirnya. Di surga itu Pak, makhluk Allah yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Maka ketika kita sudah masuk surga, menikmati nikmat yang Allah sediakan di surga dengan fasilitas yang VVIP, lebih daripada itu, maka kenikmatan itu tidak ada akhirnya. Maka seorang muslim ketika kita bisa menghimpun sebab-sebab dari tiga ini, sebab diterimanya amal kita, sebab diampuni dosa kita, dan sebab dimasukkan kita ke surga, maka sempurnalah kenikmatan, kebahagiaan kita di akhirat.
Sebenarnya akhirat itu sesimpel itu, Pak. Kuncinya 3 tadi. Amal kita diterima, diakui, dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita ditetapkan masuk surga. Gampang apa susah, Pak? Gampang ya, Pak. Teorinya gampang gitu ya. Cuman kan nanti ditetapkan amal itu ilmu belajarnya banyak gitu ya. Ya, syarat-syaratnya banyak. Sebab-sebabnya banyak. Ya, kemudian nanti dihapuskannya dosa-dosa kita itu juga nanti sebabnya juga banyak. Nah, ini secara umum 3 tadi. Kalau kita sudah tahu, ternyata kunci akhirat, kunci kebahagiaan di akhirat, kunci nikmat akhirat nggak lepas dari 3 ini, maka PR kita adalah mencari amal-amal, ibadah-ibadah, musabab, hal-hal yang bisa menyebabkan kita ya masuk di kategori 3 hal tadi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita dikumpulkan di Masjid Munawwarah, di tempat yang berkah ini, dan kita pula dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah juga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya ketika beliau memasuki bulan Sya'ban, Rajab, beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini doa yang dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW secara matan. Isi dari doa ini sahih, kan doanya bagus. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami, kehidupan kami, umur kami, fi Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban setelahnya nanti, wa balighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Artinya ini doa yang fihi, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah thalabul baqa'i umur, yaitu kita berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umur kita, untuk dipanjangkan umur kita. Fil azmana mufadalah, sampai di bulan-bulan, sampai di waktu-waktu, sampai di hari-hari mufadalah, yang mulia atau yang bagus. Ya, kita di dalam doa itu kan wa balighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami sampai Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia, Ramadan adalah bulan yang bagus. Maka berdoa minta dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, 2 bulan yang akan datang, atau 3 bulan yang akan datang, karena ini awal Rajab. Maka ini bagian daripada hal yang disunnahkan. Walaupun dalam jalur riwayat hadis ini ya tidak sampai derajat riwayat yang sahih, bahkan setelah diteliti dhaif. Cuman Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau memasukkan hadis ini ke dalam kitab Al-Adhkar, yang kitab ini ditulis, dikumpulkan oleh Imam Nawawi hadis-hadis tentang zikir dan doa yang digunakan sebagai pegangan kaum muslimin dalam berzikir. Artinya hadis ini boleh diamalkan, hadis ini boleh dijadikan sandaran fadhailul amal, keutamaan dalam beramal, untuk beramal, terkhusus doa di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk berbagi, sebagaimana temanya mengambil hikmah dari semangat belajar para ulama. Ya. Baik, ini tema yang buatkan oleh panitia, bagaimana kita sebagai para penuntut ilmu
untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk bermajelis ilmu. Karena doa itu at-thalab. Kita berdoa apa? Itu maknanya adalah at-thalab. Kita meminta kepada Allah. Ya, at-thalab terkhusus dalam majelis ilmu, permintaan kita at-thalab, permintaan kita dalam majelis ilmu, doa-doa kita dalam majelis ilmu itu dua. Yang satu berdoa meminta ditambahkan, diberikan, dikaruniakan ilmu tersebut. Yang kedua, doa atau permintaan untuk disabatkan, diistiqomahkan dalam bermajelis ilmu. Kalau sudah dapat ilmu, bagaimana ilmu ini bisa istiqomah? Ilmu ini bisa sabat. Karena ada sebagian orang yang dia minta tambah ilmu, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu, tambahkan kepadaku ilmu. Setelah ilmu ditambahkan, sering ikut kajian, sering ikut mendengarkan ceramah-ceramah, ilmunya sudah dapat, tapi nggak sabar, nggak langgeng, nggak istiqomah. Kenapa? Karena ilmu itu tidak bermanfaat atau ilmu itu tidak mendatangkan kebaikan bagi orangnya. Nah, ciri ilmu yang bermanfaat seperti apa? Ya, nanti silakan saksikan di podcast setelah pengajian ini. Itu pembahasan ilmu nanti di podcast, Pak. Kalau sekarang pembahasan lebih kepada ibroh. Kita mengambil hikmah, mengambil ibroh pengalaman dari para ulama dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai dari satu syair yang dilantunkan dalam kitab yang begitu bagus, kitab fikih yang judulnya Kitab Zubat. Kitab Zubat yang ditulis oleh Imam Ibn Ruslan. Di sana Imam Ibn Ruslan memberikan salah satu rumus atau memberikan salah satu tips bagi para penuntut ilmu. Yaitu dalam nazamnya beliau mengatakan, man lam yakun ya'lamu dha falyas'alu wa lam yajid mu'alliman falyarhilu. Ya. Itu satu bait tapi maknanya dalam. Yang satu bait ini menjadi koridor atau tolak ukur, salah satu thariqah para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Dan tentunya kita yang hidup di masa setelahnya juga jangan jauh-jauh dari tips ini, karena tips ini turun temurun, ya, menjadi warisan budaya para ulama dalam menuntut ilmu. Di sini ada dua kaidah menuntut ilmu, yaitu man lam yakun ya'lamu dha falyas'al. Man barang siapa lam yakun dia belum ya'lamu dha memiliki ilmu. Artinya orang ini adalah orang yang sedang menuntut ilmu atau akan menuntut ilmu atau senantiasa menambah ilmunya. Man lam yakun ya'lamu dha, orang yang dia menuntut ilmu tidak mengetahui ilmunya, falyas'alu, maka tugasnya apa? Falyas'alu, untuk bertanya. Fas'alu ahli dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, kepada ulama, kepada ustaz, kepada kiai, kepada orang yang dianggap memiliki kemampuan terhadap ilmu tersebut. Falyas'alu, ini thariqah pertama. Jika kita tidak punya ilmunya, jika kita tidak mampu dari memahami suatu ilmu, falyas'alu, maka carilah, tanyalah kepada orang-orang yang mampu untuk menjelaskan kepada kita ilmu tersebut. Ini poin yang pertama. Maka kalau tidak tahu, bertanya. Kita belum berilmu, mengaji. Maka hal ini menjadi spirit bagi para ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam meriwayatkan hadis, dalam mencari satu hadis saja, itu ulama sampai rehlah mencari
keluar negaranya. Nanti akan kita bahas salah satu profil ulama dalam menuntut ilmu. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ketika di Mekah sudah habis ulama-ulamanya diambil ilmu oleh beliau hijrah ke Madinah, ke Imam Malik. Balik lagi ke Mekah. Madinah, Mekah sudah selesai, sudah banyak ulama yang diambil istifadah padanya. Beliau ke Najran, ke Yaman. Di Yaman, ya, beliau sudah banyak mengambil ilmu dari para fuqaha di sana. Kemudian beliau ke Irak. Sampai seperti itu. Untuk bertanya. Belum nanti profil-profil dari ulama-ulama hadis, Imam Bukhari ketika beliau mau meneliti hadis itu sampai ya bertanya, mendatangi para ahli-ahli hadis di masanya. Imam Ahmad pun seperti itu, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Ya, para ashabul sunnah betapa mereka dalam falyasalu, mau bertanya, mau tahu ilmunya, itu dicari ulama-ulama yang memiliki kapabilitas atas ilmu tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini sekaligus sharing Pak ya, sekaligus sharing. Karena biasanya kalau suatu teori, suatu materi itu sudah dialami akan lebih terasa ketika disampaikan. Ya, jadi kami Bapak Ibu yang Allah beri kesempatan untuk belajar di Yaman dan di Jordan di masa itu kami banget terasa. Saya untuk mengklarifikasi salah satu hadis dari Yaman, saya harus rehlah ke Jordan. Jordan itu Syam, di atasnya Saudi. Ya. Karena hanya untuk falyasalu, mau bertanya. Karena saya tanya di beberapa masyayikh, bukan berarti masyayikh di Yaman tidak maksimal, cuman dari apa yang dijelaskan beberapa masyayikh kami di Yaman, ya kami belum, kurang maksimal, masih ada titik di mana ya saya belum menemukan jawabannya. Karena saya anggap dari beberapa masyayikh Yaman saya sudah tanya, ya maka saya harus mencari sumber pentarjih atau sumber pentarjih hadis tersebut. Ya, saya Pak Bu, untuk mengklarifikasi hadis yang diriwayatkan atau yang disahihkan oleh Imam Albani, itu saya dari Yaman harus rihlah ke Jordan karena pusatnya murid-murid Syekh Albani di Jordan. Jordan itu Syam bagian bawah selatan perbatasan Saudi. Saya harus dari Yaman yang utara selatan, Yaman itu Arab selatan, ujung laut Arab, rihlah ke atas. Untuk apa? Untuk menanyakan status hadis. Kenapa sih Syekh Albani kalau di beberapa kitab mensahihkan hadis ini, padahal imam-imam yang lain mendhaifkan hadis ini? Atau sebaliknya, kenapa sih Syekh Albani mendhaifkan hadis ini, padahal Imam Nawawi mensahihkan hadis ini? Maka untuk sampai dapat jawaban itu Pak, karena kalau saya nanya ke masyayikh yang bukan muridnya Syekh Albani, ya nggak maksimal jawabannya, karena tidak tahu bagaimana aslinya Syekh di sana. Saya untuk sampai dapat jawaban itu, saya rihlah, saya datang ke Jordan. Ya, ketika itu tidak sedikit Pak untuk sampai dari Yaman ke Jordan. Ya, ketika itu ya satu mobil saya mental. Ya Allah mentalkan satu mobil saya untuk saya berangkat ke Urdun. Hanya ingin dapat jawaban itu masalah hadis. Karena kan Syekh Albani beliau peneliti dalam bidang hadis. Saya sampai ke Jordan, sampai Urdun, di daerah Syam, saya temui murid-murid dari Syekh Albani untuk mengklarifikasi hadis-hadis di beberapa kitab-kitab yang kami pelajari di Yaman. Maka kami tanyakan, alhamdulillah dari situ saya ketemu jawaban yang menurut kami pas, maksudnya benar. Karena apa? Langsung dari muridnya Syekh, muridnya pentahqiq atau pentashih hadis yang banyak di kitab-kitab yang beredar. Nah, ini tips yang pertama. Bagaimana kebiasaan kita untuk senantiasa ya ingin tahu, bertanya, menjadikan awal dari semangat thalabul ilmi. Karena orang mau thalabul ilmi Pak, orang mau mengaji,
orang mau belajar, satu karena dia biasanya merasa butuh ilmu, yang kedua dia butuh jawaban dari permasalahan atau sesuatu yang sedang dia hadapi. Maka fa'illam ya'lamu, kalau kalian merasa tidak punya ilmu, tidak mengetahui sesuatu, falyas'al, jangan malu-malu untuk bertanya. Jangan malu-malu cari ustaz, cari kiai, cari syekh, cari orang yang ya memang punya kemampuan untuk menjelaskan ilmu itu kepada kita. Ini kunci yang pertama. Kemudian Syekh Ibnu Ruslan melanjutkan di bait yang kedua, "Malam yajid mu'alliman, malam yajid mu'alliman falyarhilu." Malam yajid mu'alliman falyarhilu. Maka kalau kalian tidak menemukan mu'allim, tidak menemukan ustadz di sekitar kita, tidak menemukan kiai di sekitar kita, tidak menemukan buya di sekitar kita, tidak menemukan syekh di sekitar kita, bisa jadi dua, benar-benar tidak menemukan, atau yang kedua menemukan tapi belum maksimal jawaban yang kita dapatkan. Karena ada satu hal biasanya kayak tadi yang saya alami itu, ya di Yaman itu gudangnya syekh, ilmunya masya Allah, mereka fuqaha, mereka mufti. Tapi karena pertanyaan saya, apa yang saya teliti, apa yang saya kaji itu hubungannya bukan dengan syekh Yaman, hubungannya dengan Syekh Albani yang di Jordan, maka apa yang saya ingin dapatkan belum maksimal. Karena apa? Syekh Yaman tidak begitu mengetahui Syekh Albani detailnya seperti apa, maksudnya beliau seperti apa, thariqah takhrij dari hadis-hadis beliau seperti apa, kan berbeda-beda antara syekh. Bisa jadi dua. Wa illam yajid mu'alliman, kalau kamu tidak mendapatkan mu'alliman, benar-benar tidak ada mu'allim di situ, di sekitar kita, falyarhalu, maka rihlahlah. Maka rihlahlah. Jadi yang kedua, tips yang kedua dalam semangat menuntut ilmu, atau kunci kedua dalam semangat menuntut ilmu para ulama, yaitu rihlah. Bahasa kerennya Pak, piknik. Ya, biasanya orang Pak kurang piknik itu sepanang. Orang kurang piknik itu ya itu saja yang didapat. Orang kurang piknik biasanya emosian dan sebagainya. Ya, karena kurang piknik. Maka ulama terdahulu hampir tidak ada yang sukut wasukut, diem di situ saja, tidak akan rihlah beliau. Karena dengan rihlah nanti akan banyak yang didapatkan. Tentunya rihlah bukan sembarang rihlah, piknik bukan sembarang piknik. Kalau muslim yang semangat menuntut ilmu, pikniknya ya piknik ilmiah, rihlahnya rihlah ilmiah. Kayak tadi saya contohkan. Ya, saya contohkan itu bukan pamer ya Pak ya. Itu tahadus bi ni'mah, menceritakan nikmat biar antum-antum itu juga bisa seperti itu. Kalau cuma mobil satu Pak, itu masih murah untuk tolakul ilmi. Yakin nanti akan diganti Pak. Saya yakin Pak. Mobil saya dulu mental satu untuk modal saya pergi ke Jordan, dari Yaman ke Jordan. Setelah itu saya pulang dari Yaman, Allah ganti mobil yang lebih bagus. Dari mana? Ya ada aja pokoknya gitu. Rahasia gitu. Ya dulu mobilnya katanya harga sekitar 25 juta. Saya pulang dari Yaman diganti Kijang, ya walaupun belum bagus-bagus amat tapi sudah lumayan dibandingkan sebelumnya. Sekarang Kijang kapsul, ya, harganya sekitar 60 juta. Bukan pamer Pak, tapi ngasih tahu Allah akan ganti. Real, dinar, uang kita yang kita keluarkan untuk talabul ilmi, untuk rihlah, nemui syekh, nemui ustaz, nemui kiai, ta'zim kepada mereka, memuliakan mereka, itu Allah akan ganti. Dan saya benar-benar sudah merasakan itu. Baik, maka para ulama dalam tips yang kedua ini, ya beliau ketika tidak ditemukan di sekitarnya atau sudah ditemukan kayak Imam Syafi'i di Mekah, bukan berarti tidak ada masyayikh. Di situ gudangnya syekh, ahli hadis. Pergi ke Madinah ke Imam Malik, di sana juga banyak masyayikh. Tapi kenapa beliau masih terus hijrah, terus rihlah, terus piknik? Karena
ya ilmunya sudah diserap semua. Ada syekhnya tapi sudah habis ilmunya diserap, misal seperti itu, atau sudah maksimal, maka dia butuh rihlah. Maka ini dalam satu bait Ibnu Ruslan menjelaskan ada dua tips, ada dua thariqah para ulama dalam meniti semangatnya dalam ilmu, yaitu dengan satu, tidak malu-malu atau senantiasa bertanya kepada orang yang mengetahui. Yang kedua, kalau tidak nemu, cari, pikniklah, rihlahlah. Karena uang yang kita keluarkan ya tidak sebanding dengan ilmu yang akan kita dapat. Karena semakin kita rela, akan semakin banyak kita dapatkan. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i dalam syairnya menjelaskan keutamaan bersafar, rehla dalam thalabul ilmi. Ya, kita akan bacakan syairnya. Ma fil muqamil ladzi aqalu wa dha adabin, yaitu orang-orang, tidak ada orang yang memiliki akal dan memiliki adab, muqami, dia akan menetap, min rahatin, untuk senantiasa istirahat, berleha-leha, bersantai-santai, fada'il autana wa'taribi, maka tinggalkanlah tanah kelahiranmu, tinggalkanlah autan, tempat kamu menetap, wa'taribi, dan pergilah rihlah, mengasing, atau kerennya pergilah untuk piknik. Safir tajid audan amman tufariquhu, maka safir, bersafarlah kalian, tajid audan, nanti engkau akan dapatkan penggantinya, amman nufariquhu, apa-apa yang kalian tinggalkan. Ya, seperti saya tadi, Pak, ya, saya safar, modalnya jual mobil. Ya, ketika saya pulang, Allah ganti itu mobil. Meninggalkan mobil, setiap pulang diganti mobil. Tapi ini nggak berlaku, Pak, ya, untuk istri. Ya, nanti istri saya lihat ini marah-marah. Ya, nanti kok ini dipakai, kata Ustaz, nanti safar meninggalkan istri. Insya Allah nanti pulang dari safar setelah berilmi diganti istri. Wah, ini ada ibu-ibunya, Bu. Ya, atau ditambah istri. Nah, ya itu kalau mampu. Ya, kalau tambah istri nggak mampu. Tapi kalau yang sifatnya harta yang kita keluarkan, insya Allah Allah akan ganti lebih banyak. Wansob bi anna ladida aishi fi nasobi, ya, maka wansob, berlelah-lelahlah kalian, fa inna ladida aishi, karena ladid, lezatnya, nikmatnya hidup itu fi nasobi, ada pada lelahnya kita. Nikmatnya makan ketika kita lapar, nikmatnya minum ketika kita haus, dan nikmatnya hidup ketika kita berlelah-lelah. Terkhusus berlelah-lelah, bercapek-capek, menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita, menghabiskan pikiran kita, menghabiskan bahkan harta kita untuk berlelah-lelah di thalabul ilmi. Ini afdalu min syai', lebih afdal dari sesuatu yang lain. Maka nikmatnya hidup itu ketika kita berlelah-lelah. Kalau hidup itu mau senang, hidup itu hanya gampang, maka tidak akan merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya. Kita lanjut ke faedah berikutnya. Inni ra'aitu wuquful ma'i yufsidu, maka saya, kata Imam Syafi'i, ra'aitul ma'i, melihat air, wukuf, yang dia diam, rokit, air yang diam, yufsiduhu, maka lama-lama akan rusak air itu. Air yang diam di kolam, di empang, di danau, atau di tempat-tempat yang kecil, maka lambat laun, lama-lama akan berlumut. Apalagi kalau kemasukan hal-hal yang najis, akan menjadi najis lama-lama dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i melihat air yang diam itu lama-lama akan rusak air tersebut, lama-lama akan membosankan air tersebut, lama-lama
air tersebut akan tidak menarik lagi. Inna sala taba wa in lam yajri lam yatib. Sesungguhnya air yang mengalir itu akan terlihat baik, bagus, toba. Ya, Bapak lebih senang lihat gemericik air yang mengalir di sungai, di air terjun, apa air empang kolam sepamping rumahnya, Pak. Yang hijau, lumutan, kadang plus tambah bau bekas ikan lele. Ya, segernya itu lihat air yang mengalir. Inna sala taba, sesungguhnya air yang dia mengalir akan bagus, akan enak dilihat, akan menyejukkan mata orang yang melihatnya. Wa illam yajri lam yatib. Kalau dia enggak berjalan, enggak mengalir, enggak akan bagus. Nah, ini maksud Imam Syafi'i apa? Maksudnya adalah ya kita sebagai thalabul ilmi, para penuntut ilmu, orang yang senantiasa harus memupuk semangat dalam thalabul ilmu, itu harus memiliki koridor atau memiliki semangat wirah tadi untuk senantiasa yajri. Yajri itu mengalir, harus senantiasa bergerak, senantiasa aktif. Masya Allah, di Masjid Munawarah ini ya pemudanya aktif menjadi panitianya, sesepuh, bini sepuhnya juga aktif sebagai pembina, takmir dan mengayomi sehingga bisa bersinergi. Ibu-ibunya pun Masya Allah juga aktif, sehingga seorang muslim harus seperti air yang mengalir, karena air yang mengalir itu akan lebih bagus, enak dilihat dan akan lebih produktif. Wal asadu laula firaqul ghabi maftarashat. Dan singa, ini beliau memberi perumpamaan yang lain bagi para thalabul ilmi. Wal asadu, adapun singa, laula firaqul ghabi, kalau singa itu tidak meninggalkan hutannya, tidak meninggalkan koloninya, tidak meninggalkan gerombolannya, maftarashat, maka dia tidak akan mendapat mangsa, dia tidak akan kelihatan sangar sebagai singa raja hutan. Sama, Pak, kita Pak yang di Masjid Al-Munawwarah, kalau di sini terus itu ya tidak akan terlihat siapa-siapa, karena beliau temannya beliau hanya itu saja. Jadi ketika kita rihlah, kita keluar dari wilayah kita, ya, kita akan lebih kelihatan taringnya, akan lebih bermanfaat, walaupun tidak harus ya. Kalau ini tanah kelahiran, kita belum mampu untuk meninggalkan untuk thalabul ilmi, ya mungkin sesekali, seminggu sekali dan sebagainya. Ya, dulu Pak, sebelum saya ke Yaman ada beberapa teman-teman dari Gisting, ya Masya Allah, tiap minggu itu datang ke rumah saya Pak, gitu ya, untuk mulazamah, ya, belajar akidah, belajar fikih dari Gisting ke Pringsewu. Ya, saya yakin di Gisting itu tidak kurang Pak Ustaz, tidak kurang kiai, tidak kurang para alim, tapi mungkin butuh tambahan, butuh refreshing. Maka tips yang kedua, ya, karena untuk memupuk ilmu itu belajar tadi dengan kita ya selalu bergerak. Yang kedua bisa dengan tadi kita kalau di tempatnya sendiri kadang cepat futur, kadang mudah males, kadang butuh refreshing keluar, maka keluarlah. Ketika kita mungkin sudah mulai, karena iman seseorang Pak, ya ada kalanya syarroh, ada kalanya semangatnya menaik, tapi ada kalanya fatrah, ada kalanya pas males, pas futur, pas butuh pemupuk. Maka dalam keadaan ini bagaimana? Ya salah satunya bisa dengan safar untuk thalabul ilmi. Ya, kalau biasanya dengan ustadz-ustadz yang di sini tidak apa-apa, bagus, maksimalkan. Tapi kalau butuh refreshing boleh, silakan ya mungkin mencari ustadz di luar Gisting untuk refreshing. Tadi piknik, ya, pikniknya seorang thalabul ilmi, pikniknya seorang muslim yang punya semangat thalabul ilmi, ya tadi piknik ilmiah.
Sebagaimana tadi diumpamakan oleh Imam Syafi'i, asad, singa itu tidak kelihatan singa kalau berada di berada di komunitasnya. Ya itu singa, ini singa, itu singa. Nggak kelihatan aja singa intinya. Tapi kalau singa keluar dari kampungnya, singa keluar dari komunitasnya, ketemu komunitas kambing, ya, kira-kira kambingnya lari nggak Pak? Lari, baru dia jadi singa si raja hutan. Jadi singa yang benar-benar ditakuti oleh orang. Ya, bukan kita jadi singa nanti keluar kampung jadi preman di Raja Basa, enggak Pak. Ditakuti orang di sana enggak. Tapi kita keluar bagaimana bisa tadi ya mengecas ilmu kita, mengecas semangat thalabul ilmu kita, dan bisa untuk varial halu, untuk rihlah. Kemudian lanjut Imam Syafi'i melanjutkan di nadhamnya, wa syamsu law waqafat fil fulki daimah. Adapun kalau matahari itu cuma diam Pak, di tempat ufuknya, di tempat dia munculnya, daimah, selalu matahari itu nggak beredar, nggak muter, dia diem aja, begitu keluar diem, ya, nggak mau jalan dari timur ke barat. Maka falamma hannasu min mujamin wa min gharabin, maka hal itu akan membosankan manusia. Bosan nggak Pak? Lihat matahari kok begitu muncul diem di timur terus, kemudian nggak suruk-suruk, pengajiannya nggak selesai-selesai, kan bosen gitu ya. Ini aja yang menjelang suruh aja udah bosen, suruh 5 menit lagi gitu. Enggak, bukan karena bosan, tapi karena efisien waktunya sudah 5 menit lagi ya. Maka kata Masyair, wa syamsu, matahari waqafat fi maghribiha, yang diam di tempat peredarannya itu akan membuat ajaz, membuat bosan, membuat malas manusia. Karena enggak ada peredaran waktu, enggak ada perubahan waktu. Dengan adanya perubahan waktu, manusia akan berjalan. Pagi kajian, siang dikit mulai kerja, jam 10 kondangan, habis duhur ke tempat saudara, pada asar ngarit yang ngarit ya. Jadi itulah karena ada waktu. Kalau matahari diem terus ya tadi, ini matahari nggak keluar ini misalnya, diem, bosen atau kajian sudah selesai ya, mataharinya nggak keluar. Taib, barakallahu fikum. Itulah nasihat-nasihat untayan-untayan syair yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, karena beliau termasuk salah satu ulama. Ya kalau kita mengikuti temanya, semangat hikmah ibroh atau hikmah semangat dari para ulama, semua ulama kita jelaskan, nggak selesai Pak pagi ini Pak. Sehingga ini aja baru tipsnya. Sebenarnya saya belum masuk ke ibroh telah beli ulamanya gitu. Ini sudah dikasih rambu-rambu, tidak apa-apa. Jadi ini baru tipsnya, tips ulama belajar seperti apa. Salah satu tadi yang perlu kita ingat, satu, jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Tentunya bertanya dengan adab seorang murid kepada guru. Ya. Yang kedua, jangan menetap atau jangan puas kita hanya berada di satu wilayah. Karena dengan kita pergi ke wilayah lain, maka akan menambah daripada khazanah kita, akan menambah daripada pengalaman, ilmu, dan hal-hal yang tidak kita dapatkan di tempat asal kita ya, walaupun intensitasnya terserah. Jadi pas mulai jenuh, rihlah untuk belajar di tempat lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai penyemangat serta dua tips dari Imam Ruslan dalam baitnya dalam kitab Zubar. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan menjadi cas atau menjadi charger bagi hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan dalam thalabul ilmi. Yang thalabul ilmi merupakan wasilah, merupakan benang yang akan mengantarkan atau menghubungkan kita pada kenikmatan akhirat tadi. Kalau tadi sudah kita mukadimah dengan 3 kenikmatan akhirat, maka ilmu
adalah kunci dari tiga ini. Kita bisa diterima amalnya harus berdasarkan ilmu. Kita bisa diampuni dosa kita dengan ilmu, ada ilmunya. Kita masuk jannah juga ada ilmunya. Tentunya ini perkara gaib di akhirat, maka ilmu-ilmu itu asalnya juga dari Rabb yang punya akhirat, yaitu melalui Allah dalam firman-Nya, mau atau melalui Allah Subhanahu wa taala melalui firman atau melalui wahyu yang diturunkan kepada nabinya dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan semangat kita menuntut ilmu, dengan banyaknya kita mendapat ilmu, harapannya ilmu tadi bisa menjadi penguat untuk kita bisa mendapatkan tiga kenikmatan akhirat yang itu merupakan kunci kebahagiaan kita, kunci langgengnya kita di akhirat. Dan semoga kita bisa nikmat. Baik, Assalamualaikum. Kita